Nggak diceritakan di dalam di dalam buku tareh itu anak yang satu tok kok. Nah, tunggale keluar anak Abu Lahab kan ada yang masuk Islam 2. Padahal ayah dengan ibu adalah musuhnya Jahanam. Nggih. Dan Raja Fir'aun juga minta maaf kepada Nabi Musa sampai minta tolong supaya enggak tenggelam sampai 7 kali bengokan loh. Ping 7 gak direken sampai Nabi Musa. Kok coba direken berarti penduduk surga. Berhubung gak direken, gak dimaafno, akhirnya menjadi penduduk neraka. Kok coba Allah sing dijalui maaf di sepuro. Nah, Nabi Musa sama 70 bengokan teko Raja Fir'aun menjelang detik-detik kematian gak diampuni oleh Nabi Musa. Akhirnya dipastikan bahwa Raja Fir'aun adalah masuk neraka dan neraka yang paling bawah karena menolak kepada ketauhidan. Kalau orang sekarang juga menolak kepada ketauhidan, maka itu adalah bala tentara dari Raja Fir'aun. Panjenengan dakwah kepada keluarga, kepada teman nggak apa-apa, tapi belum tentu dapat. Kadang-kadang bisa tukaran bisa. Tapi nggih gak usah putus asa, dia tetap berjuang semampunya. Ono sing gak ono sing ngejak dolek dhewe. Ngaji tauhid. Nggih niku untuk anak yang pertama tidak mau bertauhid dan istrinya yang bernama itu Wahila atau Walika diajak bertauhid tidak mau. Berarti orang-orang yang tidak mau bertauhid dipastikan mereka adalah neraka tempatnya. Raja Fir'aun kan ngaku jadi pangeran. Tapi kekayaan kada Pak, sampai Raja Fir'aun ku kaya raya. Kekayaan pada waktu itu kada kaum Kipti. Nah, saiki nggih dimakamkan ngene pun dhisik. Ke Mesir kono. Barangkali jamaah ingin rombongan ke Mesir, saya serahkan kepada Pak Rohman, ketuanya maksudnya. Cek nyewa bis mini sing ijo lho, sing nyar. Nggih. Bayarno daftare teng ngene Pak Rohman. Kalau saya nggak ikut Pak, karena sibuk Pak. Sepurane nggih. Nek Abah Bakir barangkali ikut, ya nggak apa-apa. Sibuk. Wis kula gak melok nggih sepurane nggih. Gak lali Pak Rohman sebagai panitia. Silakan untuk materi awal adalah Allah tidak gaib. HP gak lemot kok. HP gak lemot. Oh nggih. Nggih, HP cek mboten lemot. Iku sampean padosi file sing warnanya kuning dan tengahnya putih segi 4. Terus tombol, kemudian di bawahnya sendiri ada penyimpanan sampai tombol. Terus keluar gambar file foto. Ambil file foto itu besar-besar sampai hapus. Itu cara satu, menghapus. Kemudian yang kedua, WA yang jenengan punya, jenengan tombol WA grup, jangan pribadi, grup terbesar aja. Kemudian ditombol, kemudian di situ ada titik 3 di atas kanan dari jenengan, berarti kiri dari HP. Kemudian yang paling bawah lainnya itu sampean tombol, kemudian ada kata-kata bersihkan chat. Dibersihkan, jeret sudah hapus semuanya. HP sudah enteng. Cara mana panjenengan? Membuka file kuning, tengahnya ada putih, bisa, atau kedua-duanya bisa. Jangan alasan HP lemot, Anda sendiri yang nggak bisa.
Padahal saya bukan ahli internet. Sampean malah tak burui malah. Ya, gak iso. Alasan seperti itu nggak masuk akal zaman sekarang. Tapi kalau memang orangnya nggak mau hidayah, ya masih HP gak lemot ya diwara lemot. Alasan. Mosok yang mono yang mene wong-wong canggih HP gak iso. Kala-kala yang mbek kula guru tauhid gak mikir HP nemen-nemen. Ngono iso. Wis aja ado ambek Allah cek diuri apa-apa nggih. Kok mang beli mobil saya nggak akan kecewa. Milihkan jenengan barangkali mobil bekas. Mesin yang di dalamnya itu mulet apa enggak mesinnya, nggak usah dibuka kap, saya sudah tahu. Itu 7 kriteria. Padahal kula ya gak pantas mengarah ke situ, wong kula ngaji tauhid kok. Iya, beli sepeda motor juga. Itu merupakan suatu contoh diberi oleh Allah. Wong kula gak tahu sekolah ngono, kula wae bengkel bener ngono. Punya bengkel. Halaman halaman untuk Allah tidak gaib. 9. Apa? 9. Nanti habis rekaman ibu-ibu saya tunjukkan dengan HP ini cara supaya nggak lemot. Kayak gini saya buat rekaman. Nanti saya tunjukkan Bu. Gak masuk akal zaman koyok ini gak iso. HP ini api-api ngoperasi no gak iso. Halaman? 9. Oh 9 nah. 9 penjelasan Anda yang bukan diunawi. Oh nggih. Ya 9 untuk 9 penjelasan kalimat yang paling bawah paragraf terakhir nggih. Terakhir untuk jamaah YouTube juga teman kita bersama-sama dan di sini diserap oleh orang banyak walau bukan live. Bukan. Penjelasan untuk halaman 9 yaitu kitab kuning. Oh. Kitab kuning atau Allah tidak gaib. Penjelasan dunia dan isinya. Dunia ini umur berapa? Dunia ini adalah umurnya 200 juta tahun. Dunia yang kita tempati umurnya sampai tahun ini 200 juta tahun. Ya wis, gak iso ngomong. 200 tahun suwene gilane 200 juta. Itu makamnya ayahnya Nabi Muhammad masih ada dan tidak ada maesan. Ditempatkan pada lokasi Masjid Nabawi. Bersamaan Pak Rahman mampir ke Masjid Nabawi tadi loh yang bestran dari Pak Syafi'i. Nah, misalnya mampir maksudnya. Urunan piro lah maksudnya. Sampeyan urunan dhewe kono sama. Nggih. Nek Abah Marsono mboten usah Bah, wis gak usah. Wis kok ndak ngeluh kok usah. Kok padha kula padha tuweke lah. Nggih. Dunia dan isinya. Isi itu ada 2, Pak. Ada isi secara syar'i, ada isi secara hakiki. Kalau isi secara syar'i adalah hayawan, rumput, tumbuh-tumbuhan, planet, Pluto, dan lain-lain. Burung terbang seperti itu, mendung, itu adalah isi. Isi itu kalau syariat lebih kecil dari tepinya. Ibarat pelok luwih cilik katimbang dagingnya. Itu syariat. Kalau isinya tapi dimasukkan dalam keterangan mukasabah garing tauhid,
maka isi lebih besar daripada dagingnya. Untuk lebih jelas secara syar'i, sampeyan delok kabeh kayawan dan lain-lain lagu njero dat sih. Nah, itu syariat. Lah, hakikatnya dunia ini isinya mana? Dan isi nurut hakikat, nurut tauhid, nurut mukasabah, nurut hukama, isi itu lebih besar daripada induknya katimbang dagingnya. Makanya ngaji tauhid tidak sama. Kalau sama namanya bukan tauhid, kalau lain tidak sama, itulah yang dinamakan tauhid. Saya menghadapi para orang-orang yang bangkang terhadap tauhid, dan kiri kanan belakang depan banyak orang-orang yang tidak mau bertauhid. Saya di tengah-tengah, saya sanggup menghadapi mereka dengan wajah yang dingin, dengan otak yang dingin, dengan hati yang tenang menghadapi mereka. Makanya ada besok kalau ada undangan lagi ke daerah lain provinsi, itu adalah ibarat orang makan kepingin embo, ingin makan lagi. Tapi sayang, usia setengah tahun ke arah provinsi tersebut makin lama makin tua. Dan ibarat orang beli kursi, memilih jati yang tua. Jati yang tua ya tauhid. Malahan surat Muhammad ayat 1 memberi penjelasan. Alladzina kafaru fasaddu an sabilillah adalla a'malahum. Sapa sing menghalangi dalanang Allah iku tauhid. Wis gak riwu, jalan kepada Allah itu namanya tauhid. Tapi dia menghalangi dengan beberapa cara. Maka kebaikan orang itu dari start sampai finish dihapus semuanya, sedangkan kejelekannya dibiarkan menumpuk. Jadi besok kalau ada timbangan ya jelas jelek. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Kalau saya menjelaskan itu kepada orang-orang yang sangat mokong, Mbak, malah parah malah. Sampai ini jelas sekedar naik. Karena nggak ada mokong. Kalau Sayyidina Umar dulu bertekad untuk mengislamkan dunia. Kalau saya bertekad untuk menauhidkan dunia. Gak wedi. Makanya barangkali loh nggih, digabungkan dengan ada di sini, Sayyidina Umar itu wetonya sama dengan saya. Odo. Makanya dulu waktu Nabi Muhammad hijrah bersama orang yang bertauhid, Sayyidina Umar sendiri tinggal di Makkah dengan nyengkelit pedang. Ayo, saya di sini sendirian, lainnya sudah pindah ke Madinah. Mau apa kamu? Tak putus lehermu. Karena sewani blas, Sayyidina Umar wong sitok lawan wong sak Mekah. Kawani blas. Berarti padahal Sayyidina Umar itu pendekar perang, koncone Abu Jahal. Sampai saat ini kalau perangan ngono ya WA lah, wis dikisi apa YouTube, marang dikirimno nang ngone Cak Dalbo. Nomor loro Yupawan. Enak gak usah moro nang omahe. Lho tapi nek tiange mboten gak ada HP, ya diwara lah nek ketepan tuku tahu mampir. Tuku jemblem teh mampir. Panganan apa jare wong-wong? Lho kula arep. Arep tambahan potongan ini iki. Ana potongane. Potongan lawas aja. Nggih. Nggih. Pak Rahman ngawasi sak kobere wis khatam kok. Masih
6 tahun pisan ya babalah. Oh, khatam lho. Yang penting ono begini ya. Apa? Duluan mana hukum syariat sama hukum adat? Hukum adat dah. Nggih. Oh itu dah. Hukum dahulu mana Iya, hukum syariat sama hukum dengan hukum adat. Nek nurut hakikat dulu syariat. Karena syariat milik Allah. Sedangkan dunia yang menciptakan adalah Allah. Iku ya adat, macamnya adat gak gitu nangone akhirat kok. Orang syariat itu gak gitu nang akhirat. Kok cara mene ondo gak sama tutup pian. Apa maneh toreko dia tambah nemen. Iku toreko sampai syariat tak padha sih sak menit tok. Ya wis padha ae lah. Adat dengan syariat. Adat dengan syariat. Setiap daerah pasti ada adat. Adat itu kan manusia. Nah di sini daerah manusia dibanding Allah. Wong Nur Muhammad luwih dhisik katimbang Nabi Adam kok apa maneh dengan Allah. Berarti Nabi Muhammad syariatnya disyariatkan sudah ada namanya masuk ke pintu pintu ares kok. Akhirnya nama tersebut dibuat mas kawin bagi Nabi Adam menikah dengan Ibu Sayyidah Hawa. Lama-lama ternyata punya anak 40 karena satu lahir 2 kali 20. Antara lain Nabi Sis, itu anaknya Nabi Adam. Qabil Habil, Labudai kelima. Tapi yang terkenal cuma 5. Nabi Sis, Qabil Habil, terus Labuda kelima. Tinggal 35. Masih 40, pokok seluruhnya adalah 40. Dan Nabi Adam belum ada, adat belum ada, syariat sudah ada. Jawaban yang tepat lebih dahulu syariat ketimbang adat. Nggih. Enak jawabannya nek kula sing jawab langsung sedar. Makanya para ulama takon neko-neko, silakan kamu bertanya. Orang 2 trek harus tanya semuanya. Adik situk gak ono sing takon, gak tak jawab kabeh. Jek kapok. Ana ulama 200 utawa 2 trek. Kon takon kabeh aja sampai gak takon. Adik gak takon situk gak peduli. Gak tak jawab pertanyaanmu. Jek kapok, jek tahu rasa. Nggih. Dadi lawane iku ya kula iki. Sayyidina Umar bertekad mengislamkan dunia, tapi kula bertekad menauhidkan dunia. Ya gak padha ambek sing warnane putih, gede dukur, sikile 4, mlaku go embong gathik sualan. Mangan turune sing. Mangan turune sing. Anek sampean mek mangan turune sing gathik tauhid padha ambek sing gede dukur warnane putih mlaku go embong gathik sualan. Apa gak padha pisan? Padha cemen. Sampeyan delok pertanyaan ngene video kula sing teko Sukodono. Saya sikat kabeh. Sama mereka emosi. Emosi tak adepi kabeh dengan wajah dingin. Tanya apa kamu? Nggih. Wis gak ro matane wong, Pak. Gathik wedi macane wong. Embo. Ini ki mboten saged digawe-gawe. Memang tanamannya sudah tanamannya. Tandurannya. Apa maneh YouTube gak main-main iku. Wis mak wong akeh iku. Nggih. Ya nek kapane lokalan ngono ae. Nah niki apa jenenge dan isinya ternyata isi lebih besar daripada kulitnya, daripada induknya. Kalau menurut hakikat nggih, menurut tauhid nggih. Tapi kalau menurut syariat lebih kecil isi itu dibanding dengan bodinya atau apa dagingnya. Ya jauh Pak ngaji tauhid sama ngaji umum. Surga sekalipun itu semua masih jelek. Bapak Ibu saya kasih tahu bahwa surga itu jelek.
ngapain kita mengharapkan surga? Surga itu nilainya adalah jelek, elek. Sing apik apa? Yang baik itu adalah apabila manusia itu hatinya sudah berhasil melihat kepada zat Allah, kepada yang punya surga. Gak boleh surga diharapkan, tapi harapkanlah kepada yang pemilik atau yang punya surga. Untuk kalimat berikut, nah, dengan dalil tersebut di atas, iku wala tatibul jannata illa biru yatika, iku dalile. Dengan dalil tersebut di atas, memang benar bahwa Allah bisa dilihat. Allah bisa dilihat, satu. Yang kedua, bisa dijumpai. Yang ketiga, bisa dimengerti. Yang keempat, bisa ditempati untuk hidup selamanya, baik hidup secara formal maupun secara non formal. Iku dengan dalil tersebut di atas, bahwa surga enggak boleh diharapkan. Harapkanlah kepada yang punya surga, yang punya empunya. Bahwa Allah bisa dilihat. Argumentasi seperti ini adalah untuk menghilangkan keraguan manusia terhadap Allah. Keraguan dalam arti gak jelas. Kalau orang menamakan bahwa Allah itu gaib, maka tiap hari dia nyembah kepada yang gak jelas. Karena gaib itu artinya tidak jelas. Makanya orang-orang kalau mengatakan Allah gaib, berarti nyembahnya nyembah gak jelas. Gak jelas berarti nyembah apa bener karo. Dan orang nyembah itu ada 6. Ada yang melihat sajadah, berarti yang disembah adalah sajadah. Ada yang melihat kambal, berarti yang disembah adalah kambal. Gak bisa, Pak. Keterangan yang saya sampaikan lalu dicari bukti salahnya nggak bisa. Makanya orang-orang sama ngeruneng. Sakjane bener cuma aku gak nerimo. Dadine boleh ngeruneng. Yang nomor 3, yang disembah adalah punggung karena melihatnya kepada punggung. Yang keempat, yang dilihat adalah dinding karena barisan yang paling depan. Yang kelima adalah yang disembah yaitu lamunan, ngelamun. Yang nomor 6, yang disembah adalah Allah, tapi syaratnya harus melihat Allah. Ternyata orang nyembah tergantung apa yang dipandang. Itulah orang-orang yang tidak kenal terhadap ajaran tauhid. Berarti tiap hari nyembah makhluk. Kalau nyembah kholik harus jumpa dulu. Seperti halnya makanan. Kalau jenengan ingin makan, harus ada makannya dulu, makanannya baru makan. Kalau orang-orang bermakna bahwa makan tapi tidak ada persiapan makanan. Orang-orang seperti itu nggak ada pengertian. Kenapa seperti itu nggak ada pengertian? Karena hatinya ditutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim. Ditutup hatinya sehingga Allah di depan saya, orang-orang nggak kelihatan. Di depan saya, telinganya nggak dengar dzikir tanpa berhenti. Mata kelihatan benda, tidak kelihatan tidak adanya benda. Kalau sudah demikian, itu adalah lebih pangkat hayawan bila dibanding dengan manusia. Kemudian berikutnya,
Untuk menghilangkan keraguan manusia terhadap Allah, ya harus tahu. Dan orang ingin masuk surga itu syaratnya ya harus tahu kepada yang punya surga dahulu. Itu sebagai tanda permisinya manusia kepada Allah. Permisi itu apa sih, Pak? Sopan santun, ya, akhlakul karimah. Nggih. Kita ke masjid, kita ke langgar, jangan sampai tidak berhadapan dengan Allahnya. Karena kalau kita berhadapan namanya sopan santun. Kalau kita ke masjid, ke langgar, tidak berhadapan dengan Allah, tidak berhadapan yang disembah, maka nilainya berangkat ke masjid dan ke langgar adalah berangkat kurang ajar. Berangkat kurang ajar. Siapa dia? Seluruh dunia yang tidak mengenal satu ilmu dinamakan tauhid. Walaupun Abah Irfan yang nggak berani loh Pak bilang seperti ini, ngomong kayak ini gak wani temen. Buku iki loh ditulis kok papan, gak oleh didodono wong. Malah saya cetak, tinggal saya bagikan malah. Pak Irfan nek ngomong paling kasar iku ngerti Allah. Kalau saya ndak, Allah di depan saya. Ngono ae. Embo gak ngerti. Iku mati apa wong. Ki guru kono-kono ya gak wani temen. Temen mengkeret. Ya sampai ngono. Jan dudu wae Allah ya jelas ae. Dudu wae Allah. Ya kabeh wae Allah kabeh. Tapi kan hal apa ngono lho nggih ya. Ya kabeh wae Allah kabeh uget-uget semut cacing. Allah kabeh. Oke, kula paling rendah. Ya kandhani Bu, kula iki rendah. Semakin tauhidnya tinggi, derajat saya rendah. Karena jenar itu cacing. Saya itu adalah makhluk yang paling rendah. Cacing. Gak unggul-unggul kayak wong-wong diwapi-api Michael Jackson. Muhammad Allah, mbok putune sapa iman? Nggih, ana sing jenenge dawa dodone sama gak mot. Sama ditekuk-tekuk jenenge. Apa sih? Ana sing ketitikin mek 3 huruf. Pai, masalah. Kelong garen keblek. Sai, pai nggih ya. Nggih. Ya enggak apa-apa. Banyak orang kecelik Pak, di sana-sana banyak orang ibadah mengharapkan surga, tapi dia nggak tahu kalau berangkat nang masjid, berangkat kurang ajar itu mereka nggak tahu. Lalu Allah dibokongi, Allah ku didep, jenenge sopan dan belas. Paling aneh sopan santun iku apa? Ya jelas, berarti sapa sembahyang gak ngadep ambek Allah, derajate padha ambek kurang ajar. Ini Bu YouTube, Pak. Embo. Bu Abah Bakar kalian delok tok nggih. Enggak, engko nang HP-ne muni wong itu turu. Sapa iki? Hah? HP-ne muni sama sapa wong itu turu ngiler. Bapak jane sik sehat. Lho kandhane, sehat iku nggih. Sapa sing tau lara? Sehat-sehate wong. Kok seje, Pak? Anek gak seje masuk tauhid. Sapa lara balak-balik sehat-sehate wong. Nggih. Sampeyan delok, sapa sing gak tau lara? Ya Ramayana iku. Ramayana lho, golek gede-gede. Ya aja sampe ana Ramayana nyuntikno ya. Ya tibane sampean sadar nggih nek tau lara berarti sehat-sehate wong nggih. Erung jek buntut. Sehat-sehate wong. Dibanding sampean gak ambu blas.
Nggih. Ya apa? Ibu-ibu barangkali darah tinggi tapi gak kroso, bahaya Bu. Enak kroso. 220 gak kroso blas, gak kroso ngelu. Bahaya iku. Kulon iki, Pak. Hah? Kulon iki. Kok ngoten ah? Nggih kaya Darah tinggi. Sampai diteri gak amot anu niku. Anu niku malah berbahaya. Enggak gak tahu. Padha sampai eban. 170 ngoten ya. Biut-biut ngoten. Dhuwur malah mboten. Lho kula malah darah rendah malahan. Malah 90. Nek iki mang ya 100 sih mang. Hobi nek gak serius. Ya. Ya enak kula nek darah tinggi enak kula darah rendah. Langsung nang kriyan nggo dhuwit 40.000 cukup, sate sak piring cukup. 10.000 tambah susuk tambahan. Enak ya. Tapi jenenge penyakit yo gak enak karo. Berarti kula sehat, soalnya isok darah rendah. Pak Jur, yo padha. Nggih. Ikut tinggal dikit keterangan. Itu sebagai tanda permisinya manusia kepada Allah, dan orang permisi itu ya harus tahu kepada yang dipermisi. Nyuwun sewu, mosok ngono gak wonge. Makanya nyuwun sewu berarti wonge. Nah, permisi kudu terus sing dipermisi. Demikian, yaitu 31 menit. Semoga ada guna dan manfaat. Allahumma amin ya rabbal